Kalau salah gambar kita nggak bakal masuk neraka, oke? Selamat datang kembali di kelas Pak Guru BK Deru Panda. Nah, jadi sekarang Bapak akan mulai untuk ngerevisi gambar teman-teman yang udah Bapak mintain dari minggu lalu nih. Nah, kita lihat di sini. Wah, udah banyak juga ternyata yang ngumpulin PR-nya dengan baik ya. Banyak sekali. Tetapi sayangnya Pak Guru lihat juga banyak yang lupa untuk tulis tingkat kepedesan ya. Jadi jangan lupa selain hashtag revisi, teman-teman jangan lupa juga buat tulis mau seberapa pedas dikritik sama Bapak Deru ya. Dan jadi untuk kali ini Bapak akan pilih satu orang yang tidak lupa untuk menulis syarat-syaratnya dari sekian banyak orang yang juga nggak lupa sebenarnya nulis syaratnya ya. Jadi siapakah yang terpilih kali ini? Kita lihat. Yang terpilih adalah nyamuk hijau neon sepertinya. Dan wow, apa ini? Langsung minta revisi diabolikal sepedas-pedasnya. Jadi sepertinya kamu sudah siap mentalnya anak muda. Ayo nyamuk hijau neon segera masuk ruang BK dan kita akan lihat revisi tingkat diabolikal. Nah, kita sudah di ruang BK dengan gambar dari nyamuk hijau neon. Keluhannya adalah kepalanya aneh. Oke, kita coba bedah kenapa kepalanya bisa kelihatan aneh ya. Oke, nyamuk, kira-kira karakter ganteng ini namanya siapa? Mohon maaf buat yang namanya sama ya. Tapi namanya kita panggil sebut saja Budi ya. Nah, untuk Budi ini sepertinya dia mengalami sakit leher kronis. Ini lehernya terlalu kaku dan kepalanya terlalu dipelintir ke arah sana. Alhasil yang akan terjadi adalah leher Pak Budi ini akan mengalami patah, patah. Kemudian dia akan segera pergi ke akhirat. Kasihan sekali ya. Sebenarnya ini posenya masih bisa dilakukan manusia, tetapi agak memaksa ya. Nah, Bapak Deru akan coba kasih saran gimana supaya kelihatan lebih nyaman buat Budinya. Oke, langsung saja kita kirim Budi ke unit gawat darurat. Nah, salah satu cara untuk mengobati patah tulang leher dari Budi adalah dengan membuat kepalanya berputar secara 3/4 derajat saja. Jadi nggak sampai terlalu nyamping banget kayak tadi ya. Dengan begini Budi tidak akan lagi mengalami patah tulang leher dan tidak akan lagi membutuhkan balsam ekstra pedas tiap hari untuk mengobati lehernya yang ngilu-ngilu. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau bikin kepalanya tetap mengarah ke samping, mungkin ceritanya dia lagi kayak ngeliat dari samping sambil gaya gitu, masih bisa juga. Gimana caranya? Kita coba lihat. Nah, caranya adalah dengan memutar badan juga, jadi nggak terlalu datar ya, nggak terlalu menyamping begini, tetapi kita nggak terlalu depan begini, tetapi kita putar jadi agak menyamping ya. Jadi yang tadinya depan, sekarang kita akan putar jadi agak menyamping ya. Bagi yang belum menonton videonya Kak Sumi, mungkin boleh coba belajar cara buat gambar anatomi badan dan cara gambar kepala ya. Kalau dari Kak Deru sih gambar kepala nggak perlu takut-takut, nggak perlu susah-susah ya. Jadi bulatan, kemudian kita tentukan garis dari mana arah kepalanya ya, misalnya kayak begini. Kemudian kita langsung gambar aja dagunya. Oke, gambar itu cuman gambar, dia bukan monster yang bisa bikin kita mati. Nah, kalau salah gambar kita nggak bakal masuk neraka. Kalau salah gambar kita bisa control set atau dihapus diulang lagi. Jadi untuk sketsa awal ya gampang-gampang aja dulu ya. Langsung bulatan, kemudian garis, mau lihat ke arah mana langsung pasang bingkai wajahnya dengan cepat. Itu untuk bikin sketsa yang nggak kaku, oke? Nah, jadi caranya adalah dengan memutar bentuk badan supaya nggak terlalu menghadap dua-duanya terlalu ke depan. Oke, jadi dengan begini coba teman-teman angkat kepala teman-teman dan diputar ke arah menyamping seperti Budi. Tapi pundaknya kayak begini, tentu saja akan rasanya sakit di sini ya, karena tulang leher akan memaksa untuk memutar, sedangkan badan akan memaksa untuk bertahan. Jadi badan akan otomatis menyesuaikan untuk membuat posisi tulang leher menjadi sedikit lebih nyaman dalam kondisi wajah yang seperti ini ya. Kemudian selanjutnya, kalau menurut Pak Deru, matanya ya,
mata dari nyamuk hijau neon ini agak sedikit terlalu gede di bagian menyamping. Oke, karena itu kalau misalnya Budi ini datang ke dunia nyata, terus abis itu dia datang ke kota ya. Halo teman-teman semua, ini matanya pasti kayak begini nih bentuknya. Wah, ini yang ada aku kabur lihat orang kayak begini ya. Hai. Sebaiknya kita kecilin lagi ukurannya ya. Karena kalau dari samping mata tentu saja akan juga mengikuti perspektif wajahnya, oke? Kemudian di sini ada arah tulang dagu ya kan, tulang dagunya tuh akan kita coba bikin lebih enak lagi, lebih ke belakang lagi ya. Itu semua manusia ya, nggak peduli cewek cowok pasti akan lebih sedikit ke belakang lagi. Seperti itu kira-kira. Kemudian untuk matanya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah bentuk wajah. Ini hidungnya udah lumayan, bentuk mulutnya juga, dagunya juga. Kemudian mulut. Menurut Pak Deru sih pendek aja nggak apa-apa ya, sampai segini aja, oke? Jadi jangan terlalu panjang juga ke sana. Nanti mulut yang ini ya kayak gini juga loh. Waduh, makin seram, udah kabur, bubar. Kemudian selanjutnya nih, mungkin ini memang nggak dimintai revisi, tapi Deru mau kasih satu saran lagi. Di sini kalau Bapak lihat ya, kalau misalnya ini kita potong sampai segini doang, terus abis itu ini kita gambar ya kayak begini. Oke, ini kita gambar ya kan, ada lipatan-lipatan. Waduh, banyak banget. Terus di sini ada kayak tali pramuka gitu ya. Tali pramuka, terus di sini kita gambar lagi kayak begitu, lipatan, lagi lipatan semua. Terus tali pramuka lagi. Nah, ini kita tinggal gambar kotak di sini. Kemudian kita taruh gambar gunung ya kan. Terus ada jalan, ada apa lagi di sini biasanya ada sawah gitu kan. Ada sawah, terus di sini ada rumah kecil, ada matahari, di sini ada awan, ada burung-burung bernyanyi gitu kan. Waduh, riang gembira banget ya. Nah, poinnya adalah kalau mau bikin jubah kebesaran, jubah bangsawan, jubah royalty, jubah-jubah kerajaan, jangan bikin dia kelihatan sampai jadi kayak gorden. Ya kan? Ini waduh. Ini dia terlalu kelihatan kayak gorden ya. Ini kayak jubahnya tapi udah sampai nutupnya kayak gini. Coba kita lihat contoh gambar dari Pinterest ya. Ini ada contoh jubah dari Ratu Inggris ya. Dan coba kita lihat baik-baik. Nah, enggak terlalu banyak lipatan-lipatan. Terus dia apa juga, mulainya enggak nutupin semua kayak begini ya kan. Ini nanti jadi kayak apa namanya ya, kayak manusia misterius yang hehehe, kamu mau lihat sesuatu yang menarik tidak, terus dia pakai jubahnya nutupin kayak begini, kayak kelelawar gitu kan. Mau kamu bilang itu model atau gaya, nah kamu harus tetap lihat referensi dari yang bener ya, kayak gimana. Oke, jadi mungkin kalau saran dari Pak Derusi ya, ini dibikin sedikit lebih landai lagi ya, jadi mengikuti bentuk tubuhnya ya kan. Terus di sini boleh tetap ada tali pramukanya, nggak apa-apa, pasang aja. Tapi ingat untuk lipatan ya, untuk lipatan nggak boleh terlalu brutal begitu dong, nanti jadi kayak gorden. Ya udah tambahin aja dikit-dikit satu persatu kayak begini ya kan, supaya nanti lipatannya enggak membentuk gorden ya. Saran dari Pak Deru adalah bentuk badannya harus menyesuaikan. Jadi nggak apa-apa kamu mau mempertahankan bentuk wajah yang seperti ini. Jangan lupa dagunya makin diperbesar. Kemudian ada bentuk mata, matanya sedikit menutup, menunjukkan kalau karakternya ini agak sedikit apa sih namanya, narsistik gitu kan, atau nggak sombong, atau nggak high class banget gitu. Jadi dia melihat orang dengan cara menyamping seperti ini. Dan kalau bisa alisnya nggak perlu turun juga nggak apa-apa, bisa dibikin lebih naik lagi buat bikin mukanya sedikit lebih kelihatan cuek gitu. Oke. Kemudian untuk leher ya kan, lehernya di sini. Nah, terus jangan lupa arah badannya nih ya kan, supaya leher Budi enggak encok lagi. Oke? Oke. Nanti nyamuk bisa pelajari lagi. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas BK dari Bapak Deru untuk minggu ini. Dan untuk teman-teman yang ingin gambarnya direvisi, jangan lupa untuk upload gambar teman-teman di Instagram dengan hashtag Ruvisi. Kemudian jangan lupa taruh tingkat kepedesan dari kritikan yang pengen teman-teman mau. Dan kalau misalnya ada kata-kata dari Bapak Deru yang menyinggung teman-teman, jangan dimasukin ke hati. Ini kurang lebih untuk membantu teman-teman saja. Saya tidak ada maksud untuk menghina sama sekali.
dan tetap semangat gambarnya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.